Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahrunisa dengan NIM 072011233040, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai disparitas kesehatan yang terjadi di suku Maori, beserta latar belakang dan upaya-upaya yang dilakukan. Maori adalah penduduk asli Selandia Baru yang termasuk dalam kawasan Oseania. Maori berasal dari Polinesia Timur yang tiba di Selandia Baru melalui beberapa gelombang migrasi dan berlayar menggunakan waka atau kano di antara tahun 1320 hingga 1350. Pada saat ini, mayoritas orang-orang Maori bermukim di Aotearoa dan menempati 16,5% dari keseluruhan populasi di Selandia Baru. Meskipun berada pada posisi kedua sebagai etnis mayoritas di Selandia Baru setelah orang-orang Eropa, suku Maori masih mengalami disparitas kesehatan yang besar apabila dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya. Disparitas kesehatan yang terjadi ini disebabkan oleh faktor-faktor dari sosioekonomi, gaya hidup, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan adanya diskriminasi. Kesenjangan yang terjadi di Selandia Baru ini berakar kuat dari masa kolonial dan pengaruhnya masih dirasakan hingga saat ini. Semenjak masa kolonial, orang-orang Maori telah mengalami pergerusan secara ekonomi dan sosial yang kemudian mengarah pada rendahnya angka pendapatan dan kualitas hidup, pendidikan yang rendah, kesehatan, dan stigma negatif perihal hygiene. Selain itu, kolonialisasi yang dilakukan juga mengesampingkan dan mengintervensi Maori dalam akses kesehatan publik. Dalam hal ini, kolonialisasi memainkan peran kunci secara struktural dalam disparitas yang terjadi. Interaksi antara suku Maori dan orang-orang Eropa untuk pertama kali tercatat pada tahun 1769 ketika kedatangan pasukan ekspedisi James Cook dari Inggris. Kemudian, pada tahun 1840, Perjanjian Waitangi menandai kesepakatan formal di antara beberapa petinggi kerajaan Inggris dengan beberapa kepala suku Maori untuk mengesahkan kedudukan Inggris di Selandia Baru serta adanya pembentukan jaminan perlindungan bagi kepentingan suku Maori. Namun, sejak saat itu penjajahan telah mendegradasi populasi dan hak-hak suku Maori atas wilayah mereka melalui serangkaian alienisasi tanah, pemiskinan tanah, masuknya migran Eropa dan pemukiman mereka yang berada di tanah Aotearoa, marginalisasi budaya, perang, pemaksaan, perubahan sosial, dan rasisme hegemonik multi-level. Dalam konteks kesehatan dan kelangsungan hidup, hal ini berdampak pada fertilitas dan mortalitas di mana pada akhir abad ke-19, populasi suku Maori menurun drastis, sedangkan populasi orang-orang Eropa naik secara signifikan dan mulai mendominasi. Sistem kesehatan yang masih menganut nilai-nilai sistem kolonial ini menyebabkan setidaknya 3 inti dari disparitas kesehatan yang melanda suku Maori. Pada dasarnya, inti dari ketiga inti tersebut adalah mengenai isu diskriminasi. Pertama adalah struktur organisasi yang seringkali menjatuhkan stigma negatif kepada orang-orang Maori, yaitu berupa rasisme sama diskriminasi, baik itu secara eksplisit maupun implisit yang dilakukan oleh tenaga medis. Hal ini menyebabkan orang-orang Maori merasa teralienisasi secara budaya,
yang kemudian mengarah pada kondisi psikologis mereka yang gelisah apabila datang ke fasilitas kesehatan. Kedua adalah ketidakmampuan tenaga medis untuk membangun hubungan dengan pasien dan tidak adanya keramahan saat berlangsungnya perawatan. Hal ini mengarah pada penyediaan informasi yang tidak memadai dan tidak tepat oleh tenaga medis, sehingga menyebabkan orang-orang Maori mengalami kebingungan dan gak punya keberanian untuk mengonfirmasi kondisi kesehatannya sendiri. Ketiga adalah adanya hambatan-hambatan praktis, misalnya kondisi finansial yang buruk, sehingga menyebabkan minimnya kemampuan Maori untuk mendapatkan akses dan perawatan medis yang tepat. Sebagai suku yang masih memegang teguh unsur-unsur adat dan istiadatnya, suku Maori masih memiliki ilmu pengetahuan mengenai kesehatan yang minim dan masih bergantung pada identitas suku. Dalam hal ini, suku Maori memandang kesehatan berdasarkan 4 konsep yang merupakan prinsip-prinsip dasar kehidupan, yaitu komponen spiritual atau Te Taha Wairua, fisik atau Te Taha Tinana, mental atau Te Taha Hinengaro, dan keluarga atau Te Taha Wanao. Sementara itu, definisi kesehatan menurut sistem barat hanya menekankan pada aspek-aspek kesejahteraan fisik, mental, dan kesehatan yang utuh. Kedua pandangan tersebut tentu menghasilkan benturan dan kekhawatiran yang berbeda. Oleh karena itu, orang-orang Maori merasa mereka dipetakan dalam faktor-faktor berbeda. Misalnya keyakinan kesehatan, keterputusan budaya, biaya perawatan klinis, dan kesalahan internal. Dalam upaya untuk mengurangi disparitas kesehatan ini, banyak tenaga ahli yang membentuk mekanisme penyatuan ideologis dan fisiologis. Pada awal abad ke-20, pemimpin Maori memegang peran sentral dalam memperbaiki kesehatan dan kontrol penyakit. Inisiatif-inisiatif pada tingkat lokal dan nasional telah dibuat untuk meningkatkan kesehatan orang-orang Maori melalui pembentukan penyedia layanan kesehatan, pelatihan kultural, program yang dipimpin masyarakat, dan fokus literasi kesehatan. Selain itu, inisiatif Wanao Ora telah diluncurkan, yaitu sebuah pendekatan lintas pemerintah yang berakar pada kebudayaan. Sekian penjelasan dari saya, untuk perhatiannya terima kasih.